Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babus shalah hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim wa sumiyat bidzalik liishtimaliha 'ala as-shalah lughatan wa hiya du'a. Wal mafruḍātul 'ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa laylah ma'lumatun min ad-dini bid-darūrah fayakfuru jahiduha wa lam tajtami' hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa furiḍat lailatul Isra' ba'da an-nubuwwati bi 10 sinin wa 3 ashhur lailata 27 min Rajab wa lam tajib subha yawmi tilka al-lailati li'adami al-'ilmi bi kayfiyatiha. إنما تجب المكتوبة أي الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل ذكر أو غيره طاهر فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون ومغمى عليه وسكران بلا تعد لعدم تكليفهم ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما ولا قضاء عليهما بل تجب على مرتد ومتعد بسكر ويقتل أي المسلم المكلف الطاهر حدا بضرب عنقه إن أخرجها أي المكتوبة عامدا عن وقت جمع لها إن كان كسلان مع اعتقاد وجوبها إن لم يتب بعد الاستتابة وعلى ندب الاستتابة لا يأمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم ويقتل كفرا إن تركها جاحدا وجوبها فلا يغسل ولا يصلى عليه إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع جزينا Muhammad SAW. Babus shalah, kita sudah masuki bab salat. Seperti yang Anda katakan bahwa di Fathul Mu'in ini peletakan dari abwab lain daripada kitab yang lainnya, karena sini dikatakan babus shalah, menerangkan tentang sholat. Awalnya disebutkan tentang pengertian sholat, syarat wajib sholat, kemudian nanti ketika memasuki syarat sah sholat, disitu mulai masuk kepada abwab yang lainnya. Disyaratkan seandainya menggunakan air, dibahas air dulu. Disyaratkan yang lainnya awqatus sholat, diterangkan tentang waktunya. Walhasil di sini masuk kepada bab-bab yang lainnya. Tidak seperti abwab daripada kitab-kitab yang lainnya, biasanya sebutkan bab taharah, bab tentang taharah, setelah itu baru bab wudu, usul, kemudian masal khufain dan seterusnya. Tidak seperti abwab yang lainnya. Tapi babus shalah iya syar'an, salat itu dalam segi syariat aqwalun wa af'alun makhsusah. Itu salat itu dalam segi syariat itu apa? Ada agwalun. Di situ agwalun berarti ada gol, ada perkataan. Yang mana perkataan di sini adalah rukun gauli. Di situ ada bacaan Fatihah, di situ ada bacaan tasyahud, di situ ada shalat ala nabi, di situ ada salam, di situ ada takbir, agwal. Wa af'alun, dan juga ada pekerjaan. Ada rukuk, ada i'tidal, ada julus baina sajdatain, ada sujud dan seterusnya. Cuman disebutkan aqwal wa af'al makhsusah, yang khusus. Ini untuk mengeluarkan daripada sajdatut tilawah wa syukur. Sujud tilawah itu ada aqwal, juga ada af'al. Cuman tidak dikatakan salat, karena itu dikatakan makhsusah. Sujud syukur juga gitu, ada aqwal, ada af'al. Kalau di luar salat, sujud syukur dia takbir, kemudian dia sujud. Di situ ada bacaannya juga, berarti ada aqwal, ada af'al. Cuman tidak dikatakan salat, dikatakan makhsusah. Itu perkataan dan pekerjaan makhsusah yang khusus. Muftatahatun bit takbir, mukhtatamatun bit taslim. Yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian salat dalam segi syariat. Wa summiyat bidzalika, dinamakan salat itu dengan salat. Kenapa? Listimaliha ala salati lughatan, karena meliputinya itu salat atas salat dalam segi bahasa. Arti salat dalam segi bahasa wahya ad-du'a, yaitu doa. Tepat memang. Di dalam salat itu kita berdoa. Di situ ada bacaan Fatihah, juga ada doanya. Kita rukuk, ada doanya.
ada tahmid, dan juga di situ ketika kita tahiyat atau yang lainnya di situ ada doanya. Tepat memang sholat itu dikatakan sholat karena meliputi di dalam sholat itu adalah adanya doa. Wal mafruḍatul ainiyah khamsun fi kulli yaumin wa lailah. Dan yang diwajibkan al-ainiyah bagi perorangan, kewajiban bagi perorangan jadi pada salat khamsun, ada 5 fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari. Setiap harinya bagi seorang muslim wajib mengerjakan fardu ain, wajib bagi perorangan 5 kali salat setiap harinya. 5 kali salat. Di situ ada sebagian yang menanyakan, loh kalau hari Jumat itu kan dikatakan wajib 5 kali salat itu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kalau hari Jumat apakah dikatakan 5? Tetap dikatakan 5. Ada 2 jawaban di situ. Yang pertama, kenapa? Karena dikatakan Jumat khamisu sholati yaumiha, sebagaimana perkataan Ibn Hajar. Salat Jumat itu adalah kelima daripada salat di hari Jumat. Jadi tetap subuh, zuhur, subuh, Jumat, salat Jumat, kemudian asar, maghrib dan isya. Atau ada yang mengatakan mengikuti daripada gol, bahwa Jumat itu badal anid duhur, badalan anid duhur. Nanti di situ ada beda pendapat antara ulama. Jumat itu kewajiban mustaqil, kewajiban sendiri. Memang di hari Jumat diwajibkan sholat Jumat, atau sholat Jumat itu pengganti daripada sholat duhur. Nanti pendapat yang mu'tamad mengatakan itu kewajiban Jumat itu ada kewajiban mustaqil. Memang di hari Jumat diwajibkan untuk sholat Jumat, bukan sebagai pengganti daripada duhur. Nah, kalau dikatakan setiap hari itu 5 kali sholatnya, berarti bisa dikatakan alasannya mengikuti daripada pendapat yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu pengganti daripada sholat duhur. Itu ada 2 jawaban. Ma'lumah minaddin bil darurah. Kewajiban sholat ini maklumah diketahui minaddin daripada adilatiddin. Minaddin yang dimaksud sini daripada dalil-dalil agama, bil darurah musybihun bi fi'lid darurah, musyabihun bil ilmi daruri. Dikatakan bil darurah di sini musyabihun, menyerupai untuk pengetahuan yang darurat. Seperti kalau ada orang lapar, apa yang harus dia lakukan? Makan. Pasti semua orang jawab, saya lapar, mangan. Oh, saya haus, minum. Saya ngantuk, tidur. Ilmu darurat itu semua orang tahu, tidak perlu atik ta'amul, tidak perlu dipikir. Kalau lapar ya lari cari makanan, minum lari haus lari cari minuman. Itu adalah ilmu darurat. Nah, dalam Islam kalau misalnya dia dikatakan muslim, ya berarti wajib sholat. Semua orang tahu bahwa ada kewajiban sholat. Yang dikatakan ma'lumah minaddin bil darurah. Fayakfuru jahiduha, maka kafir orang yang jahiduha ay angkara wujubuha, mengingkari kewajiban salat, hukumnya kafir. Dikatakan salat itu tidak wajib, hukumnya kafir. Kenapa? Karena ini maklumah minaddin bil darurah. Walam tasami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terkumpul ini kewajiban, tidak terkumpul hadhil khamsu 5 kewajiban salat ini li ghairi, untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban 5 waktu ini khusus untuk umat Nabi Muhammad dan khusus untuk Muhammad. Kenapa? Karena dikatakan dulunya itu anbiya, nabi-nabi itu ada salat khusus. 5 waktu ini semuanya subuh itu ada untuk Nabi, dikatakan untuk subuh itu untuk Nabi Adam. Kalau untuk salat duhur itu salatnya Nabi Daud. Kalau salat asar itu salatnya Sulaiman. Kalau salat maghrib itu salatnya Nabi Yakub. Salat isya adalah salatnya Nabi Yunus. Dikumpulkan, diberikan kepada Nabi. Inilah adalah maksusah khususiyah daripada umat Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad. Wa furidat lailatal isra'i ba'da nubuwati bi asyri sinin wa thalathati ashhur. Dan diwajibkan salat ini kapan? Lailatul Isra, malam Isra. Malam Isra Mi'raj, yaitu setelah kenabian 10 tahun dan 3 bulan. Jadi setelah Nabi diangkat jadi Nabi umur 40, Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Nabi. Kemudian setelah 10 tahun dan 3 bulan baru turun kewajiban salat. Timbul pertanyaan, lah sebelum ada kewajiban salat 5 waktu ini apa yang wajib? Salat apa yang wajib?
Di situ dikatakan sebelum adanya Isra Mi'raj, sebelum kewajiban salat 5 waktu itu ada perintah untuk qiyamul lail. Cuman tanpa ada tahdid, tanpa dibatasi. Walhasil di malam hari wajib bangun. Wajib bagi umat Nabi Muhammad dan wajib bagi umat Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan enggak, kewajibannya itu sebelum ada turunnya kewajiban 5 waktu, itu wajib sholat 2 rakaat di pagi hari dan sholat 2 rakaat di sore hari. Ada yang mengatakan yang lainnya, dikatakan sebelumnya itu Nabi itu kan sebelum ada kewajiban sholat, Nabi itu sering ketika sebelum turunnya wahyu sering ke Gua Hira. Di situ Nabi wajib untuk beribadah di situ. Wajib beribadah dengan apa? Dengan memikirkan daripada keajaiban makhluk Allah. Setelah itu diwajibkan juga bagi Nabi untuk orang yang melewati Gua Hira untuk dihormati. Ikramul dhaif liman yamuru alaih. Diperintahkan untuk memuliakan orang yang lewat Gua Hira. Kemudian setelah itu baru ada kewajiban qiyamul lail. Kewajiban bagi Nabi Muhammad dan kewajiban bagi umat Nabi Muhammad. Setelah itu nusikhat, dinasah dengan turunnya kewajiban salat 5 waktu. Ada yang mengatakan dinasah untuk umat Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad tetap wajib qiyamul lail. Ada yang mengatakan enggak, nasah dua-duanya. Nabi Muhammad tidak wajib juga, umat Nabi Muhammad juga tidak wajib juga. Yang wajib cuma salat 5 waktu. Furidat Lailatul Isra ba'da nubuwah bi 10 sinin wa 3 asyhur. Kapan kewajiban itu? Lailatul Sab'in wa 20 min Rajab. Itu malam Isra Mi'raj, malam 27 Rajab. Walam tajib subha yaumi tilkal lailah li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Enggak wajib subuh hari itu. Hari kan turun Isra Mi'raj itu kejadiannya kan sebelum fajar. Ketika Nabi turun sebelum fajar, kok tidak wajib subuh hari itu? Kenapa? Li adamil ilmi bi kaifiyatiha, karena masih belum mengetahui cara-caranya sholat. Karena itu tidak diwajibkan subuh hari itu. Jadi hari turunnya kewajiban sebelum subuh dia Nabi sudah di Makkah. Kemudian di situ subuh masih belum wajib. Mereka Nabi juga tidak mengerjakan, umatnya juga belum mengerjakan subuhnya. Padahal ada kewajiban sholat subuh. Nah, kenapa? Alasannya ada 2 sebetulnya. Di sini yang tertulis karena tidak diketahui cara-cara untuk sholat. Alasan yang kedua, karena memang kewajiban yang pertama setelah Nabi menerima kewajiban itu duhur, dimulai dari duhur. Jadi turun mandat dari Allah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Cuman walaupun subuh itu wajib, cuman dimulai setelah duhur. Sholat duhur dimulai kewajibannya. Ada 2 alasan. Innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin. Di sini akan dibahas masalah surutul wujub. Karena dalam salat itu ada surutul wujub, ada surutul sihah. Dikatakan wajib bagi siapa untuk mengerjakan salat? Innama hanya saja tajibul maktubatu, wajib itu salat 5 waktu ay salawatul khams ala kulli muslimin, bagi setiap orang yang muslim. Wajib bagi setiap orang yang muslim. Berarti orang kafir tidak wajib. Dikatakan sini muslim walau fi ma madha, walaupun muslim yang telah berlalu, dulunya Islam kemudian keluar agama Islam, tetap wajib bagi dia, alias murtad. Wajib bagi murtad untuk tetap mengerjakan salat. Loh ya apa dia murtad? Syariat mengatakan kepada dia ente wajib masuk Islam dan kerjakan salat. Kalau tidak, seandainya ada orang Islam, udah mulai lahir dia Islam, setelah dia dewasa berangkat ke Amerika. Berangkat ke Amerika terpengaruh dengan teman-temannya, akhirnya dia berubah agama, 2 tahun murtad. Pulang dari Amerika ke Indonesia lagi, taubat dia, masuk Islam lagi. Selama 2 tahun ini gimana kewajiban daripada sholat dan yang lainnya? Nah, bagi orang yang dikatakan Islam walau fi ma madha, walaupun dulunya Islam, berarti ini orang murtad wajib menggodoi daripada sholat yang dia tinggalkan, dan kewajiban yang lainnya daripada puasa dan zakat. Jadi wajib dia menggodoi selama 2 tahun daripada salatnya. Adapun kafir asli dia kafir. Mulai dia lahir kafir sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun dapat hidayah masuk Islam. Apa wajib menggodoi? Ketika sebelum masuk Islamnya dia, ketika kafirannya dia, tidak wajib.
Kenapa? Karena al-Islam yajibu ma qablahu. Islam itu menutupi daripada yang lalu. Dan juga targhiban, supaya menarik daripada orang-orang kafir untuk masuk Islam. Seandainya diwajibkan untuk menggoloi, tidak ada yang mau masuk Islam nantinya. Karena itu wajib bagi orang murtad untuk menggoloinya. Adapun kafir asli tidak wajib menggoloinya. Cuman tidak dikatakan wajib bagi orang kafir asli bukan berarti enak ya orang kafir tidak mengerjakan sholat, enak orang kafir tidak puasa, enak orang kafir tidak mengeluarkan zakat. Dikatakan orang kafir nantinya itu akan diazab oleh Allah, walaupun ya bukan karena kekafirannya saja, dia akan diazab sama Allah seperti orang Islam yang meninggalkan sholat, seperti orang yang meninggalkan puasa, seperti orang yang meninggalkan mengeluarkan zakat. Berarti azabnya orang kafir itu selain dia diazab karena kekafirannya, dia akan diazab juga karena furul Islam, kewajiban-kewajiban bagi orang Islam. Wah, sangat pedih. Kekafirannya dia itu akan menjadikan dia kekal di neraka. Adapun azab yang dia terima macam-macam, seperti azabnya orang yang meninggalkan sholat, seperti azabnya orang yang meninggalkan puasa dan seterusnya. Innama tajibul maktuba ala kulli muslimin mukallafin. Wajib bagi orang mukallaf, ay balighin agilin, balik dan berakal. Jadi wajib bagi orang yang balik. Kalau anak kecil, tidak wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat, walaupun wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan anaknya ketika umur 7 tahun untuk mengerjakan sholat, atau ketika umur 10 tahun ketika dia meninggalkannya wajib dipukul. Cuman ketika dia belum balik, tidak wajib bagi dia. Kalau seandainya anak kecil tadi tidak sholat, singitan sampai wong tua nih, masalah perintahkan sama orang tuanya dia sembunyi, apa dosa itu anak kecil? Tidak dosa. Yang dosa itu bagi orang yang sudah balik kalau meninggalkan salat. Wajib bagi orang balik. Agilin, berakal. Orang gila tidak wajib bagi dia untuk salat. Karena rufi al-ghalam an salas, diangkat itu pena dari tiga perkara, diantaranya orang gila. Kalau orang gila udah tidak ditulis pahala, juga tidak ditulis dosa. Berarti wajib bagi orang yang berakal. Dzakarin au ghairi, baik lelaki atau selain lelaki, perempuan atau banji, wajib bagi semuanya, baik laki, perempuan, banji, semuanya wajib untuk mengerjakan salat. Tahirin, wajib bagi orang yang suci. Fala tajib, berarti wajib bagi orang suci. Kalau orang yang haid atau nifas, tidak wajib bagi dia. Bahkan kalau dia mengerjakan salat, hukumnya apa? Haram. Karena talabus bil ibadah fasid, dia mengerjakan ibadah yang rusak. Karena itu diwajibkan bagi orang yang suci. Di sini cuma 4, surutul wujud 4. Ada yang menambahi sampai 6. Di situ syaratkan lagi apa? Balaghatud dakwah, sampai kepada dia dakwah. Kalau tidak sampai kepada dia dakwah, dia cuma tahu bahwa agama itu ada agama Islam, ada agama masalah Hindu, ada agama Buddha. Dia menganut agama Islam. Kewajiban agama Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuman apa kewajiban di dalam Islam dia tidak mengetahui. Kenapa? Karena dia tidak bisa nyampe kepada ulama, ulama tidak bisa nyampe kepada dia. Berarti dia tidak wajib. Kenapa? Tidak sampai kok dakwah daripada kewajiban sholat. Yang kedua, tambahan yang kedua yaitu apa? Salamatul hawas, selamat panca inderanya. Kalau ada orang lahir, alhamdulillah min dzalik, dia lahir buta tuli, gimana kita cara memberitahu kewajiban sholat? Kalau kita mau ngasih isyarat, dia buta, tidak bisa melihat. Kita ngomongi, tuli dia. Ceriti, tidak tahu dia. Wajib sholat caranya gini, tidak tahu dia, tuli. Nah, berarti dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Ini tambahannya. Fala tajib ala kafirin asliin, tidak wajib bagi orang kafir asli. Karena katakan tadi wajib bagi orang muslim. Wasabiyin, tidak wajib bagi anak kecil, karena kewajiban bagi orang balik. Wa majnunin, tidak wajib bagi orang gila, karena kewajibannya bagi orang yang berakal. Wa mughma alaih, orang yang semaput. Kenapa? Karena kewajiban itu bagi orang berakal. Orang yang semaput tidak dikatakan berakal. Wasakranin, atau orang yang mabuk, dia tidak dikatakan berakal. Cuman bila ta'adin, itu bila ta'adin muktamad, yang muktamad di situ kembali kepada tiga-tiganya. Majnun, mughma alaih, sakron, bila ta'adin. Jadi orang gila dengan tanpa disengaja, berarti kalau dia sengaja untuk gila wajib sholat, mengerjakan sholat. Kapan? Wajib menggoloi nantinya ketika dia sadar. Misalnya ada pil gila diminum sama dia, sengaja, berarti wajib untuk menggoloi nantinya. Atau orang semaput sengaja, bentuk-bentuk no temboknya sampai semaput, wajib digoloi sholatnya. Kenapa? Sengaja dia. Atau mabuk dengan sengaja, berarti wajib untuk menggoloi nantinya.
Kalau semuanya itu dikerjakan tanpa disengaja, baru dikatakan tidak wajib bagi dia. Kenapa? Karena syaratnya agil, harus orang berakal. Wala ala haidin wa nufasa li adami sihhatiha minhuma, dan tidak wajib bagi perempuan yang haid dan nifas. Kenapa? Karena tidak sahnya daripada keduanya orang yang haid dan nifas. Tidak sah untuk mengerjakan sholat, itu sholat minhuma daripada haid wa nufasa. Wala qada alaihima, dan tidak wajib mengqadai bagi keduanya. Tidak wajib mengqadai bagi orang yang haid, tidak wajib mengqadai bagi orang yang nifas. Karena pernah Sayyidina Aisyah mengatakan, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kita ini kaum wanita diwajibkan untuk mengqadai puasa, tidak diwajibkan untuk mengqadai salat. Islam tidak memberatkan. Kalau misalnya diqadai salat, kalau misalnya haidnya dia 15 hari, berapa rakaat yang mau dia qadai? Karena itu untuk puasa tidak sulit. Dalam 1 tahun penuh paling banyak untuk yang mau diqadai, kalau paling banyaknya haid berapa? 15 hari. Diqadai 15 hari dalam jangka waktu 1 tahun. Tidak berat. Karena itu untuk sholat tidak wajib diqadai. Bal tajibu ala murtad wa muta'addin bisukrin. Bahkan katanya wajib bagi orang yang murtad wa muta'addin bisukrin, wajib mengqadai salat bagi orang yang murtad ketika dia masuk Islam, wa muta'addin bisukrin, dan wajib bagi orang yang sengaja untuk mabuk untuk diqadai salatnya ketika dia sadar. Ini adalah surutul wujub. Wa yuqtalu al muslimu. Sekarang tadi sudah dikatakan bahwa ada surutul wujub, ada surutul sihah. Surutul wujub sudah dikatakan semuanya. Sekarang orang yang meninggalkan salat, apa balasan bagi orang meninggalkan sholat? Karena orang yang meninggalkan sholat itu ada 2 bagian. Kadang-kadang dia meninggalkan sholat itu karena kasalan, karena dia malas-malasan. Disuruh sholat, malas-malasan, tidak wis. Cuman dia tidak mengingkari kewajibannya. Seandainya ditanya kewajiban sholat, itu wajib gak mengerjakan sholat? Wajib, saya tahu itu wajib. Oh tidak sholat? Malas. Nah ini berarti dia meninggalkan sholat karena kasalan. Ada yang kedua, dia meninggalkan sholat karena jahidan, karena dia mengingkari kewajiban sholat. Sholat, oh bahwa sholat tidak wajib. Yang penting aku syahadat, yang penting iling. Sholat itu tidak wajib. Ya apa nih hukumnya? Nah, dua-duanya ini nanti hukumnya dibunuh. Mereka keduanya dibunuh. Cuman bedanya, kalau orang meninggalkan sholat karena malas-malasan, dia dibunuh secara had, dibunuh sebagai hukuman. Seperti orang yang minum khamr dicambuk, seperti orang yang berzina kalau dia sudah punya istri dirojem, seperti orang yang membunuh hukumnya dibunuh. Ini juga sama. Orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan hukumnya dibunuh. Cuman tetap dia setelah dibunuh dikubur, ketika dia meninggalnya nanti dikubur di kuburan orang-orang Islam. Kalau yang kedua ini yang mengingkari kewajibannya, dia juga dibunuh, cuman dibunuhnya kufron, sebagai orang kafir. Berarti kalau dikatakan sebagai orang kafir, tidak boleh dikubur bersama orang-orang Islam. Terus dikubur di mana? Dikatakan situ, sebagian ulama mengatakan dikubur antara kuburan orang Islam dengan kuburan orang kafir. Ya tidak dikubur dengan orang kafir, tidak dikubur di tempatnya orang Islam. Tidak wajib dikafani, tidak wajib disolati, karena seperti orang Islam, seperti orang-orang kafir. Yang dikatakan sini wa yuqtalu, dibunuh al muslimu, orang Islam, al mukallafu, yang dia balik dan berakal, at-tahiru, yang mana dia suci, bukan haid dan nufasa, haddan, sebagai hukuman, bukan sebagai sebagai orang kafir. Bidharbi unuqihi, dengan memotong lehernya. Wajibnya harus memotong lehernya, dipenggal, bukan dengan cara pembunuhan yang lainnya, ditembak atau masalah dipancung, tidak, dipenggal kepalanya. Lah itu subghairi. Cuman di situ sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada cara pembunuhan seperti dipenggal kepalanya, sekiranya dia seandainya dibunuh langsung meninggal, bukan dengan cara dipenggal, boleh katanya. Seperti katanya kalau seandainya ditembak, pernah dibahas ini karena kejadian di Hadramut, di Tarim pernah ada kisos. Karena dia dibunuh. Seharusnya kan dibunuh dengan pedang, cuma ditembak di situ. Akhirnya di situ ulama banyak pendapat yang mengatakan bahas di situ terjadi bahas. Akhirnya dia mengatakan kalau seandainya dibunuh langsung mengenai, ditembak kena hatinya, langsung mati, nggak mungkin, nggak boleh dengan cara itu. Cuman kalau tidak ada cara seperti ini, nggak boleh dengan cara yang lain. Karena dikatakan sebagian ulama, cara pembunuhan yang paling cepat itu dengan dipenggal kepalanya, langsung tidak merasakan kesakitan yang sangat.
Kalau dengan cara lain digantung mungkin masih dia merasakan kesakitan yang lebih. Kalau dipenggal kepalanya langsung, lu kejut-kejut itu cuman karena darahnya. Nah, karena itu bidur biunuki harus dipenggal kepalanya. Kapan dia dipenggal kepalanya? In akhrajaha, jika mengeluarkannya salat ail maktubah daripada salat 5 waktu amidan, dengan sengaja. Sengaja dia meninggalkan salat, bukan karena lupa. Kalau karena lupa berarti dia dikatakan udzur, tidak dipenggal kepalanya karena dia ketiduran, tidur yang udzur. Atau dia karena lupa, berarti dia makdzur. Apa dipenggal kepalanya? Tidak. Amidan, kalau dia meninggalkannya dengan sengaja. An waktu jam'in laha, dibunuh dia in akhraja, jika mengeluarkan an waktu jam'in, dari waktu jamak. Maksudnya apa? Kalau seandainya dia meninggalkan sholat duhur, kapan dikatakan dia mengeluarkan sholat duhur ini dan akhirnya dipenggal kepalanya? Ketika keluar daripada waktu jamak. Duhur bisa dijamak dengan asar, berarti setelah keluar waktu asar, maghrib dinteni. Mulai sebelum maghrib ada al-guju sudah yang menjaga. Tanya, cepat sholat kon, ndak mari tak penggal kepalamu. Nah ini gimana ini? Ketika keluar waktu asar masuk maghrib, ndak sholat, langsung dal. Itu berarti kalau memang ada waktu jamaknya. Kalau ndak ada waktu jamaknya, ndak bisa dikumpulkan 2 sholat. Seperti sholat subuh, berarti setelah terbitnya matahari. Terbit matahari mengeluarkan waktu subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari tidak sholat, penggal kepalanya. Ini kalau memang inkana kasalan, jika dia meninggalkannya karena malas-malasan. Ma'atiga diwujubiha, bersama dia meyakini daripada kewajiban sholat. In lam yatub, syaratnya jika dia tidak tobat. Kan di situ kan dia siap orang hakim ya yang menjaga di situ dan al-gujunya dijaga. Tobat ini. Apa ini wajib untuk mengatakan kepada dia, tobat? Tidak wajib. Nanti ada 2 pendapat. Yang mu'tamad di situ sunnah mengatakan tobat. Ente tobat, tidak tak penggal kepalanya. Tinta ini sampai kalau dia tobat setelah masih keluar waktu dia langsung sholat, tidak usah dipenggal. Loh, padahal itu had. Kan dikatakan had itu tidak bisa gugur kan? Kenapa kok sholat bisa gugur? Karena sebetulnya had untuk sholat ini cuman untuk supaya dia mengerjakan sholat. Kalau sudah mengerjakan sholat berarti jatuh hadnya. Lain dengan orang berzina atau orang mencuri, walaupun dia tobat tetap dipotong tangannya orang mencuri. Walaupun orang berzina tobat tetap dia dirojam atau dicambuk. Untuk yang sholat ini ketika dia mengerjakan sholat gugur. Maka dikatakan illam yatub, jika dia tidak tobat. Ba'dal istitabah, setelah dimintai bertobat. Loh, hukumnya apa istitabah? Sunnah alal mu'tamad. Ada pendapat yang mengatakan wajib istitabah. Wajib bagi hakim untuk meminta orang yang meninggalkan salat tadi itu apa? Untuk tobat. Wa alanat bil istitabah, berarti ini mengikuti pendapat yang mu'tamad, yaitu sunnah. Wa alanat bil istitabah, dan dari sunnahnya untuk meminta tobat, layat manu man qatalahu, tidak menanggung man qatalahu, orang yang membunuh orang yang meninggalkan sholat qabla taubati, sebelum taubat, lakinnahu ya'tham, akan tetapi dia berdosa. Kalau seandainya ada orang dilihat ini malas-malasan sholat, sebelum ada perintah dari hakim untuk taubat, iki kesuwen iki ndak iso iki diomong dipenggal sama orang lain, bukan urusan dia. Bukan kewajiban dia untuk menggal kepala atau meminta taubat, moro-moro dipenggal kepalanya. Ya ini orang yang menggal kepalanya layatman hadar, dia itu tidak menanggung. Tidak nanti ketika karena dia membunuh orang yang meninggalkan salat tadi dia dibunuh, enggak. Layatman, dia tidak menanggung. Cuman dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia mendahului daripada hakim, yaitu sebagai yang wajib bagi dia untuk memerintahkannya, untuk memenggalnya. Dia mendahului daripada bukan kewajibannya dia. Nah, karena itu ya, dia mendahului daripada orang yang berwenang. Karena itu dia berdosa. Cuman tidak wajib menanggungnya. Kalau pendapat yang mengatakan wajib istitabah, dibunuh sebelum ada istitabah, sebelum ada orang yang berwenang mengatakan tobat. Nah, ini berarti ketika orang terburu-buru membunuh ini orang yang meninggalkan sholat, berarti dia menanggung, dikisos nantinya dia. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan, dan dibunuh secara kafir, kan tadi dibagi 2. Kalau meninggalkan karena kasalan, dia dibunuh cuma secara had. Kalau ini yuqtalu kufran, dibunuh secara kafir sebagai orang yang kafir.
In tarakaha jahidan, jika dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Jahidan dengan mengingkari daripada kewajibannya. Sholat itu tidak wajib, penggal kepalanya ketika mengeluarkan waktunya. Wujubah angkara in tarakaha jahidan wujubaha wa fala yughassalu wa la yusalla alaih. Ketika dia dibunuh karena meninggalkannya karena jahidan mengingkari kewajibannya, berarti dia tidak dimandikan, tidak wajib untuk dimandikan, dan dia tidak diwajibkan untuk disolati. Berarti seperti orang kafir, dan hukumnya haram disolati. Hukumnya seperti orang kafir. Orang kafir tidak boleh disolati, karena salat itu apa? Mendoakan dia. Jangan mendoakan orang kafir, tidak boleh. Nah, itu adalah kesimpulan yang ada, bahwa jadi bisa disimpulkan orang di sini yang dibahas makna daripada salat. Kemudian yang kedua surutul wujub, siapa yang wajib bagi dia untuk salat. Kemudian yang kedua, ketika dia meninggalkan salat, apa yang dia hadapi nantinya. Kalau dia dibagi dua, kalau dia meninggalkan salat karena malas-malasan, berarti dia dibunuh cuman secara hukuman. Tetap dia dikubur di tempat orang Islam, seperti dimandikan, tetap dia dikafani seperti orang Islam, cuman dia dihukum dengan cara dibunuh. Yang kedua, dia meninggalkan sholat dengan jahidan, dengan sengaja. Hukumannya apa? Dipenggal kepalanya, dia dihukumi seperti orang kafir, tidak wajib disolati, tidak wajib dimandikan, bahkan haram untuk disolati. Itu daripada daripada pembahasan hari ini. Kalau mau ada pertanyaan silakan.